Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal jurnal umum perusahaan jasa dan cara menjawabnya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu perusahaan jasa servis AC dengan nama Good Day milik Tuan Goodman yang beralamat di Jalan Good Choice nomor 1 Kota Subang memulai kegiatannya pada tanggal 1 Juli 2017 dengan transaksi sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa transaksi ya. Nah, sebelum ke transaksi, kita buat dulu jurnal umumnya. Nah, di atas ini ada judulnya. Nah, judulnya itu yang pertama itu paling atas. Ini nama perusahaannya. Di soal disebutkan yaitu Good Day ya. Nah, di baris kedua yaitu kita akan membuat jurnal apa ini? Nah, di sini kita akan membuat jurnal umum. Nah, yang baris ketiga itu periodenya ya. Nah, periodenya itu bulan apa? Di sini bulan Juli ya 2017. Nah, Juli itu nyampe tanggal 31 ya. Jadi di sini tulis periode 31 Juli 2017. Nah, di sini ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Sudah disertai di sini ada rupiahnya. Jadi nanti ditulis di bawahnya, tidak usah ditulis rupiahnya. Nah, kita mulai ke transaksinya. Tanggal 1 Juli, Mr. Goodman memberikan uang tunai sebesar 150 juta rupiah, mesin 25 juta rupiah, dan peralatan 75 juta rupiah sebagai modal awal usahanya. Nah, di jurnal umum itu tadi ada debit dan kredit. Nah, di sini sudah tertera ya, menyetorkan uang tunai. Nah, di sini kalau di akuntansi itu uang tunai disebut kas ya. Kas itu termasuk harta. Nah, kalau harta bertambah berarti di sebelah debit. Nah, terus ada mesin. Mesin juga termasuk harta. Harta berarti bertambah juga ya, karena disetorkan sebagai modal awal. Bertambah berarti di sebelah debit. Terus ada peralatan. Peralatannya juga bertambah. Termasuk harta juga ya, dimasukkan ke dalam kolom debit. Nah, terus kita cari di kreditnya apa? Nah, di sini sebagai modal awal usahanya, berarti modal. Nah, kalau modal berarti dalam konsep debit kredit itu dicatat, kalau bertambah itu dicatat sebelah kredit. Nah, kita masukkan ya di sini tahunnya dulu. Terus di sini bulan. Di sini tadi tanggal 1 ya. Tadi kita masukkan dulu. Yang pertama tadi kas. Di sebelah debit sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya tadi mesin ya. Di sebelah debit 25 juta rupiah. Selanjutnya ada peralatan. Sebelah debit juga sebesar 75 juta. Nah, modalnya ini, nominal modalnya ini ditambahkan ya dari tadi yang kas, mesin, dan peralatan. Jadi totalnya yaitu kita catat dulu modal. Totalnya 250 juta rupiah modal awalnya ya. Nah, kita lanjut ke transaksi tanggal 4 Juli. Dibeli perlengkapan servis AC 60 juta rupiah secara kredit dari CV My Dream yang beralamat di Jalan Kamtru nomor 45 Subang. Nah, di sini ada dibeli perlengkapan. Perusahaan itu membeli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah atau berkurang? Ya, betul ya, bertambah. Perlengkapannya bertambah sebesar 60 juta rupiah. Nah, kalau perlengkapan itu termasuk juga ya harta.
Kalau bertambah berarti dicatat di sebelah debit. Nah, di sini ada keterangannya secara kredit. Kalau secara kredit berarti kan perusahaan tidak mengeluarkan uang ya. Tetapi berarti nanti perusahaan mempunyai utang usaha ya. Nah, kalau utang itu kalau bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, berarti tanggal 4 itu tadi masukkan perlengkapannya ya. Di sebelah debit sebesar 60 juta rupiah. Nah, di sebelah kreditnya tadi utang usaha ya. Karena secara kredit itu sejumlah 60 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 10 dibeli tambahan mesin servis AC sebesar 100 juta rupiah dari PT My Everything. Dibayar 25 juta rupiah, sisanya kemudian. Nah, di sini perusahaan membeli mesin ya, mesin servis AC. Nah, kira-kira mesinnya bertambah atau berkurang? Betul ya, itu mesinnya bertambah karena membeli ya. Mesinnya itu bertambah. Nah, mesin itu termasuk juga harta ya. Kalau harta bertambah tadi dicatat di sebelah debit. Nah, dibayar 25 juta rupiah. Nah, kita perusahaan ya baru membayar 25 juta ya dari yang 100 juta itu. Nah, berarti kalau sudah dibayar berarti itu kasnya berkurang ya. Kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, sisanya kemudian berarti sisanya tadi ya yang nominal mesinnya 100 juta ya harganya dikurangi tadi yang sudah dibayar 25 juta rupiah. Nah, sisanya berarti 75 juta rupiah. Nah, itu berarti perusahaan utangnya bertambah. Berarti utang bertambah tadi di sebelah kredit. Kita masukkan ya. Tanggal 10 di sini tadi mesin ya sebesar 100 juta rupiah. Nah, tadi di kreditnya kas ya berkurang. Kalau berkurang itu di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah. Nah, tadi sisanya yang 75 juta rupiah itu termasuk utang ya karena belum dibayar. Dibayarnya kemudian sebesar 75 juta rupiah. Berikutnya tanggal 12 Juli. Dibeli kendaraan operasional sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Nah, berarti di sini dibeli kendaraan. Kendaraannya berarti bertambah ya. Kalau bertambah itu termasuk harta juga ini. Kalau bertambah dicatat di sebelah debit. Nah, secara tunai berarti perusahaan langsung mengeluarkan uang membayarnya ya. Berarti itu kasnya berkurang. Nah, kas itu kalau berkurang di sebelah kredit. Kita masukkan ya tanggal 12 tadi kendaraannya ya bertambah itu di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, terus kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, berikutnya tanggal 15 menerima uang tunai dari hasil jasa servis AC untuk 2 minggu pertama sebesar 40 juta rupiah. Nah, perusahaan ini sudah berjalan nih usahanya sehingga dalam 2 minggu mendapatkan 40 juta rupiah. Nah, berarti kan menerima uang tunai berarti perusahaan mendapatkan uang ya atau yang disebutnya kas. Berarti kasnya bertambah. Nah, ini menerima uangnya dari apa? Dari hasil jasa servis. Berarti itu pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kalau bertambah itu sesuai yang konsep debit kredit itu kalau bertambah di sebelah kredit. Kita masukkan ya tanggal 15. Tadi kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 40 juta rupiah. Nah, di sini pendapatan jasa ya. Di sebelah kredit 40 juta rupiah. Nah, selanjutnya tanggal 8
Dibayar biaya listrik bulan Juli 2017 sebesar Rp500.000. Nah, di sini ada dibayar biaya listrik. Berarti disebutnya beban listrik ya. Nah, beban kalau bertambah itu di sebelah debit. Nah, ini dibayar. Berarti dibayar itu dengan menggunakan uang tunai ya. Berarti kasnya berkurang di sebelah kredit. Kita masukkan ya tanggal 18. Di sebelah debitnya tadi beban listrik ya sebesar Rp500.000 dan di sebelah kreditnya kas ya sebesar Rp500.000 juga. Terus tanggal 21 Juli menyerahkan penyelesaian jasa servis AC kepada MyLove sebesar Rp45 juta. Baru diterima Rp20 juta. Sisanya kemudian. Nah, ini menyerahkan penyelesaian jasa servis. Berarti perusahaan sudah menyelesaikan nih menyervis ya AC CP MyLove ini. Total jasanya yaitu Rp45 juta. Namun baru dibayar oleh CP MyLove itu kepada perusahaan kita itu baru 20 juta ya. Yang kita terima itu baru 20 juta. Berarti yang kita terima itu kasnya ya. Berarti kasnya itu bertambah sebesar Rp20 juta. Nah, sisanya kemudian karena CP MyLove belum membayar kepada kita, berarti CP MyLove mempunyai utang ya kepada kita. Nah, kalau di perusahaan kita itu disebutnya yaitu piutang usaha ya. Piutang usaha kita yaitu bertambah. Berarti sebesar tadi ya total Rp45 juta dikurangi yang sudah diterimanya Rp20 juta, jadi piutangnya Rp25 juta di sebelah debit. Nah, ini kita mendapatkannya dari apa? Dari penyelesaian jasa servis. Berarti itu merupakan pendapatan jasa yang bila bertambah itu dicatat di sebelah kredit ya. Kita masukkan tanggal 21. Nah, di sini tadi apa? Kas ya. Kasnya diterima baru Rp20 juta di sebelah debit. Nah, terus sisanya yang kemudian itu termasuk utang usaha ya. Karena belum diterima. Nah, itu sebesar Rp25 juta di sebelah debit ya. Karena piutang usaha juga termasuk harta ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dari pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa di sebelah kredit. Itu senilai Rp45 juta. Nah, selanjutnya tanggal 22. Dibayar sebagian utang perlengkapan sebesar Rp35 juta. Transaksi tanggal 4 Juli 2017. Nah, kita lihat tanggal 4-nya. Kita membeli perlengkapan servis AC 60 juta secara kredit. Jadi tadi kita ya mempunyai utang ya Rp60 juta. Nah, tanggal 22 ini kita membayar sebagian utangnya sebesar Rp35 juta. Berarti kan kalau utangnya dibayar ya, berarti utang kita berkurang. Nah, kalau utang berkurang itu dicatat di sebelah debit. Nah, kan dibayar ya, berarti kan menggunakan uang ya. Nah, kasnya berarti berkurang. Kas kalau berkurang di sebelah kredit. Kita masukkan ya. Tanggal 22 tadi utang usaha di sebelah debit sebesar Rp35 juta dan kasnya berkurang ya di sebelah kredit sebesar Rp35 juta. Nah, terus yang terakhir tanggal 25 Juli dibayar gaji pegawai bulan Juli 2017 sebesar Rp5 juta. Nah, berarti ini beban gaji ya. Beban gaji itu kalau beban bertambah di sebelah debit, nah menggunakan uang kan ya membayarnya, berarti kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar Rp5 juta. Kita masukkan ya tanggal 25. Di debitnya tadi beban gaji
Di kreditnya tadi kas ya. Nah, beban gajinya berarti 5 juta dan kasnya 5 juta. Nah, sesudah itu ya kita jumlahkan yang terakhirnya yaitu saldonya ya. Nah, yang saldo ini debit kredit itu harus sama ya, alias harus balance. Jadi akuntansi itu jumlahnya harus balance. Nah, kita totalin ya. Yaitu di sini 545.500.000 rupiah. Nah, di kreditin juga itu harus sama. Itu 545.500.000 rupiah. Nah, kalau sudah sama berarti ini sudah betul ya. Nah, jangan lupa untuk mencatat jurnal ini juga. Jadi yang pertama kali itu dicatatnya yang di sebelah debit. Baru selanjutnya yang di sebelah kredit. Nah, yang di sebelah kredit ini agak menjorok mencatatnya ya, ke tengah. Jadi tidak sejajar, jadi agak menjorok. Nah, mungkin penjelasan untuk jurnal umum ini sekian saja ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya. Amin. Sekian pembahasan jurnal umum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.